Halo, malam semuanya. Di sini mungkin kita mulai aja ya, daripada nanti kemalaman. Ya, jadi hari ini aku mau bahas bioinfo nih. Jadi di sini aku udah uh, bikinin satu modul. Aku share screen dulu ya. Nah, masih loading nih. Nah, udah. Ya, jadi di kiri nih ada modul bioinfo yang kemarin aku bikin. Di sini aku bakal share dulu sih ke grup. Nah, jadi di sini aku sifatnya nggak kayak ngejelasin materi ya sebetulnya, tapi lebih ke ngecontohin gimana penggunaan masing-masing tools atau alatnya nih di sini gitu. Bentar ya. Oke, jadi di bioinformatika tuh sebetulnya ada beberapa materi yang sering keluar gitu ya. Di sini aku mau bahas overview-nya dulu. Jadi kalau di bioinfo tuh yang pertama yang sering keluar itu adalah database. Gitu. Jadi database itu apa? Database itu tempat nyimpen informasi gitu. Kalau di bioinfo ya tentu informasinya yang terkait biologi gitu. Misalnya informasinya tuh terkait susunan nukleotida atau susunan protein gitu. Atau misalnya genom dari suatu organisme. Database ini yang umum dipakai di bioinfo tuh eh, ada dua jenis ya. Ada yang pertama itu yang lebih ke arah nukleotida, walaupun ada juga proteinnya gitu. Ini ada NCBI, ada DDBJ, ada juga EMBL. Gitu. Terus ada juga yang dia itu database yang cenderung ke protein, yaitu protein database atau PDB dan juga UniProt gitu. Kalau NCBI ini sebetulnya lebih umum sih. Dia nukleotida ada, terus paper-paper juga ada. Jadi dia nggak cuma terbatas ke nukleotida. Nah, di sini mungkin aku mau contohin ya gimana cara pakainya nih buat buat tiga database yang umum gitu. Ya, kalau DDBG dan juga EMBL ini agak jarang ya dipakai itu. Yang lebih sering NCBI, PDB dan juga Uni. Nah, jadi NCBI kalau kalian buka nih halamannya wujudnya kayak begini gitu. Ya, jadi kalau dibandingin semua database yang lain, kalau aku boleh bilang yang paling lengkap tuh NCBI gitu. Jadi ini website buatan ini NIH-nya Amerika. Tuh. Dan di sini kita bisa cari macam-macam nih. Tuh. Kita bisa cari genom, kita bisa cari nukleotida, kita juga bisa nyari ya banyak lah di sini. Buku dan buku pun bisa nih dicari di sini. Ya, di sini aku mau coba nih. eh, oh, ya, jadi aku mau coba nih cari salah satu hal di sini. Aku coba contohin ya. Aku di sini coba nyari hemoglobin deh. Ya, tinggal di search aja. Nah, keluar tuh ada banyak nih hasilnya tentang hemoglobin. Ada literatur, ada di sini ada buku, ada juga jurnal-jurnal ilmiah. Nah, itu eh, ada di PubMed, ada di PubMed Central gitu. Terus ada juga yang hasilnya itu terkait gen. Gitu. Ada yang terkait genom, terus ya macam-macam lah di sini. Nah,
NCBI kalau kalian nyari tuh kalian bisa batasin gitu. Jadi ya, ya nggak semuanya keluar kayak tadi. Misalnya kalian mau cari cuma nukleotida aja itu bisa. Nah di sini tinggal cari deh hemoglobin misalnya gitu. Nah keluar nih. Ya, yang di sini tuh cuma yang nukleotida aja berarti hasilnya gitu. Walaupun cuma nukleotida aja tapi banyak ya di sini 200.000 hasilnya. Ya coba kita lihat deh, oh ya ini kan baru di sininya doang nih. Kita pilihan database-nya doang. Kita bisa filter lebih lanjut lagi dengan ngeklik yang di kiri ini, yang ada spesies, molecular type dan sebagainya. Nah kita coba nih kita pakai filter yang animals gitu. Ya jadi kalau kita ngeklik yang tulisan animal di kiri ini, jadi nanti ke filternya cuma atau hasil pencariannya nanti cuma yang dari animal doang atau dari hewan doang gitu. Terus aku klik lagi nih, misalnya yang eh yang genomic DNA atau RNA. Ya udah, berarti nanti yang keluar tuh cuma yang hasil yang dari animal atau dari hewan dan juga dia itu bentuknya adalah genomic DNA atau RNA gitu. Nah, kita bisa coba lihat nih salah satu hasilnya ya. Jadi ini dari organismenya apa nih? Organismenya ya ini si P. decipiens ini atau si Pseudoteranova decipiens gitu. Nah, terus kalian dari data ini juga bisa dilihat nih, dia itu panjangnya segimana sih panjang gennya. Nah, di sini dia berarti 2765 base pair. Terus apa lagi nih? Ada juga sumber dari artikel yang nge-publish datanya ini gitu. Jadi kalau di sini tuh asalnya dari mana nih? Asalnya tuh dari paper yang judulnya ini Nematode Hemoglobin Gain bla 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 bla. Ya, jadi itu informasi yang bisa kita dapat dari si hasil pencarian CBI ini. Gitu. Nah, coba kita balik lagi deh ke awal kita mau coba cari yang lain. Ada gimana nih? Oh, wait, aku balik lagi. Iya, ini semuanya ini yang sense-nya ya. Kalau di sini sih. Eh, ya yang CDS ini dia tuh ya sense. Oh ya, ya jadi kalau yang di sini tuh di sini kan dia kita nyarinya gen hemoglobin ya, gitu. Karena yang kita cari itu adalah gen ya. Jadi yang muncul di sini hasilnya itu yang sensi. Oh iya, jumlah basa dan nitrogennya bisa kita lihat. Ini nih, yang ada tulisan BP-BP-nya itu jumlah basa nitrogennya. Gitu. BP itu kan kepanjangannya dari base pair ya, atau jumlah pasangan basa nitrogen. Nah, di sini buat misalnya di sini gen hemoglobin gitu. Oke, aku coba eh, cari lagi nih. Tapi aku carinya sekarang lebih spesifik lagi. Balik lagi kita nukleotide. Hmm, kita coba cari dari satu spesies deh, dari gorila misalnya. Nah, jadi di NCBI ini kalian bisa klik yang advance buat eh, yang pencariannya tuh makin spesifik. Misalnya di sini
Aku organismenya itu ini deh. Di sini organismenya gorila, gorila gitu. Terus aku juga mau selain dari gorila nih aku mau cari juga gen di yang dekat juga nih dari Pongo Abeli gitu. Yang terakhir kita ini organisme di judulnya adalah hemoglobin. Oh, ini ada pertanyaan dulu nih. Kak, aku pernah nemu samping judul tulisannya mRNA, tapi itu sequence-nya ACGT gitu, Kak. Bukan ACGU. Iya, kalau di NCBN itu biasanya begitu. Dia pakai, walaupun dia judulnya mRNA, tapi yang ditulisnya itu pakai ACGT. Tuh, nanti kita juga bakal ngeliat nih. Bentar. Kita bakal ngeliat kasusnya yang kayak gitu ya. Yang dia itu tulisannya sih mRNA gitu, tapi dia pakai ACGT. Nah, di sini udah ketemu nih ada macem-macem eh, protein di sini itu nukleotida hemoglobin gitu. Yang dia itu asalnya dari mana? Asalnya tuh dari gorila atau si Pongo abeli ini gitu. Nah, coba kita cari salah satunya deh. Eh, ya coba kita ambil yang ini ya, si Pongo abeli subunit alpha. Nah, kalau kalian misalnya mau download nih, mau download dari si NCBI, kalian tinggal pencet yang ini nih, si Sentu. Sentu, terus kalian pilih yang coding sequence, terus download deh. Biasanya Kak, oh ya di sini untuk data-data sequence misalnya nukleotida ataupun sequence protein gitu, itu kita biasanya simpen dalam format yang namanya FASTA gitu. Emang ini udah istilahnya terstandarisasi lah untuk file-file yang dia itu bentuknya sequence gitu. Ya coba kita download nih, kita create file. Nah, di sini udah ke download nih si sequence dari hmm, si ini nih, si apa mRNA-nya hemoglobin subunit alpha satu dari mana? Dari si Pongo abeli gitu. Nah, ini nih. Ya dan dia bentuknya itu nanti teks ya, bisa kalian buka di Notepad gitu. Atau kalau misalnya kalian punya di komputer ada yang Notepad pas-pas juga bisa. Begitu. Iya, jadi ACGT-nya tuh cDNA bisa, bisa dibilang begitu. Oke. Nah, ini kalau di NCBI ada pertanyaan dulu nggak nih? Sebelum aku pindah ke next tuh. Oh, cara downloadnya gimana? Nih, misal kamu udah pencet satu hasil pencarian. Misalnya kamu udah ketemu nih si sequence yang kamu mau gitu. Misalnya si ini nih, Pongo abeli hemoglobin subunit alpha 1 HbA1 HbA1 mRNA. Kamu pencet yang ini, tombol send to. Oke. Habis pencet tombol send to, kamu pencet yang coding sequence. Terus di sini pencet yang nah di sini nanti ada pilihannya mau formatnya apa. Karena di sini dia itu mRNA ya, di sini aku pakainya yang pasta nucleotide aja. Gitu terus nanti pencet yang create file. Habis pencet create file nanti dia ke download gitu.
Oke. Bentar. Oh, cDNA itu sama dengan coding sequence gak ya? Aku agak lupa nih. cDNA dengan coding sequence ya. Kalau cDNA itu sebetulnya lebih ke, misal kamu punya satu mRNA, satu mRNA kamu mau, oh ya mRNA-nya kamu ubah jadi bentuk DNA gitu. Jadi di reverse transkriptase gitu. Sedangkan kalau misal, dan si DNA ini nggak semuanya ditranslasiin gitu ya. Karena mRNA kan ada bagian yang dia itu nggak ditranslasiin ya gitu. Kalau si CDS atau si coding sequence itu dia semuanya itu yang ditranslasiin gitu. Jadi nggak semua bagian dari si mRNA-nya gitu. Ya mungkin itu bedanya si DNA dengan coding sequence. Kalau yang di sini tuh yang si DNA-nya sih. Begitu. Nah, kalau Uniprot sebetulnya ya mirip-mirip. Kita juga bisa nyari sesuatu di sini. Tapi kalau Uniprot ini cenderung ke protein sesuai namanya ya. Misalnya di sini aku nyari protein hemoglobin juga. Hemoglobin A. Nah, ini harusnya HB sih, bukan HBB. Coba ya. Nah, nah di sini kalian ketemu macam-macam nih protein HbA atau hemoglobin A. Nah, kita coba buka contohnya yang dari tikus. Nah, di sini banyak nih penjelasannya. Misalnya ada fungsinya, terus di sini ada anotasi-anotasi gitu. Jadi, misal fungsinya apa aja gitu. Terus di sini ada taksonomi organismenya dan sebagainya gitu. Nah, coba kita cari nama protein dan nama gennya. Nah, ini di atas nih ada nih nama proteinnya apa? Proteinnya tuh hemoglobin subunit alfa, sedangkan gennya HbA gitu. Asal organismenya apa? Ya ini Thymus musculus atau tikus tikus rumah gitu. Panjang proteinnya berapa? Nah, di sini ada nih. Ada berapa amino acid gitu. Di sini ada 142 gitu. Lokasinya dia di mana nih? Kalau di intraseluler, kita bisa cek dengan yang intraseluler. Ya, jadi nah ini lokasinya di mana? Ya, di sini ada yang di extracellular space, di hemoglobin kompleks dan sebagainya. Gitu. Coba aku buka yang ada Uniprot ini. Wah, nggak ada. Ya, jadi bisa kalian lihat nih ada macam-macam ya dari berbagai macam organisme. Coba kita cari yang manusia deh. SBA human. Enggak, ada enggak ya? Nah, ini. Ya, jadi kalau yang ini adakah? Enggak ada juga. Ya, jadi macam-macam yang bisa kalian dapatkan dari sini gitu. Ada interaksinya dengan apa, cara mereka dapetin datanya tuh gimana. Terus mm, ada modifikasi apa aja nih di sini gitu. Nah, ini kalau kalian pakai Uniprot gitu. Dulu aku OSN pakai web apa? Jujur aku udah agak lupa ya. OSN ku kan berapa tahun lalu tuh, 2 tahun lalu. Tapi kalau nggak salah NCBI aku pakai.
Uniprot sama PDB aku agak lupa gitu. Tapi kalau nggak salah kepake sih gitu. Ya, jadi oh ya ini kan tadi Uniprot. Kita coba pakai yang database protein lain nih, yaitu si protein database. Ya sih. Coba kita cari yang judulnya hemoglobin. Oh iya, dan di sini aku ada tips gitu. Kalau kalian misalnya ketemu hasil pencarian yang banyak gini, terus kalian diminta mencari spesifik nih salah satu hasilnya gitu. Kalian pencet CTRL-F ya. Ya CTRL-F buat mencari di bagian di lamannya ini. Misalnya aku mau cari yang ID-nya tuh 1HV4. Nah, ini ketemu kan gitu. Langsung ketemu gitu. Jadi nggak perlu kalian nge-scroll sampai bawah itu kan makan waktu ya. Jadi ya pakai CTRL-F aja. Kalau misalnya di komputer sananya di enable ya komen-komennya. Tapi harusnya di enable kok gitu. Di sini ya ini seperti yang aku bilang kalau si protein database ini lebih ke strukturnya gitu. Nah ini struktur si proteinnya. Dari sini kalian juga bisa tahu berat proteinnya tuh berapa. Di sini ada dia beratnya 131,63 kilodalton ya. Gitu. Panjang sequence-nya berapa? Hmm, nah ini ada nih. Sequence lainnya itu 141 gitu. Terus misalnya total unique chain-nya berapa? Di sini ada dua gitu. Oh iya dan ini juga gitu kalau misalnya kalian mau cari data yang spesifik nih. Misalnya kalian diminta cari data berat molekul berapa. Ya udah kalian cari aja di bisa juga kalau misalnya nanti pakai Chrome ya. Di sini opsi terus find in page atau CTRL-F. Ya, ini kalau misalnya protein database atau PDB. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau ini sebetulnya kalau database gini, ya yang penting kalian bisa nyari gitu. Baik nyari database-nya maupun nyari informasi yang ada di halaman hasil pencariannya itu. Gitu. Dan biasanya nanti kalau di bioinformatika, praktikumnya tuh dia spesifik gitu instruksinya gitu. Jadi enggak ngawang-ngawang. Dia instruksinya jelas dan yang penting kalian bisa mengikuti instruksinya itu aja sih. Gitu. Nanti pasti dikasih tahu harus buka web apa. Gitu. Tenang, kalau bioinformatika tuh yang instruksinya kalau menurutku tuh paling straightforward gitu. Yang yang penting kamu ngikutin aja. Kamu bisa mengikuti instruksi dengan baik, ya udah nilaimu harusnya bagus gitu. Nah, tapi resikonya di situ bioinformatika. Bioinformatika itu karena relatif mudah dibanding praktikum yang lain gitu. Nilainya itu biasa tinggi-tinggi bioinfo. Ya, jadi kalau misalnya kamu nggak sengaja salah gitu di satu bagian, padahal kamu sebetulnya bisa gitu, tapi kamu nggak nyadar salah, terus jatuh nilaimu. Ya udah itu bisa bahaya di situ. Kenapa? Karena pesaingmu biasa juga tinggi-tinggi nilainya gitu. Jadi agak unforgiving gitu buat mistake kalau di bioinfo ya. Oke, mungkin aku lanjut dulu ke yang selanjutnya. Kalau database ya udah kalian nyari aja data ya informasi yang ada gitu. Nah, ini kita mulai masuk ke bagian analisisnya. Kalian misalnya udah dapat nih satu sequence. Misal sequence yang tadi sequence mRNA hemoglobin A-nya itu si apa tuh tadi? Si Pongo Abeli. Nah, kalian bisa apa dengan sequence ini? Macam-macam gitu. Yang pertama, kalian bisa melakukan pairwise sequence alignment atau kamu mensejajarkan dua sequence buat ngeliat apakah ada kemiripan nggak antara dua sequence tersebut.
Ya contoh sederhananya di gambar yang dikirim ini nih. Ya maaf ini agak ngelag. Ya jadi contohnya gimana sih pensejajaran tuh ya kayak yang dikirim ini. Jadi kalau dia itu sistemnya ya biasanya kalau pairwise sequence alignment itu menggunakan scoring gitu. Jadi misal kamu udah ngesejajarin nih, kira-kira yang menurutmu tuh kedua sequence ini paling mendekati lah gitu. Eh, Ya udah nanti kamu tinggal nge-scoring gitu. Misalnya kalau ada yang match atau yang di satu posisi nukleotidanya sama gitu. Misal di sini kamu bisa kasih poin pos 2 gitu misal. Ada yang mismatch atau yang dia itu nukleotidanya berbeda nih gitu. Ya udah kamu bisa nanti kasih poin -1. Atau misalnya ada yang gap, ada yang kalau dilihat-lihat nih sebaiknya ditambahin spasi gitu. Kenapa? Karena ada celahnya gitu di sini. Misalnya di sini C G T T juga T T A gitu. Ya kalau misalnya nanti di sini nggak dikasih spasi kan pengurutannya nanti G sama T, terus di sini T sama T itu nggak apa-apa. Di sini yang bakalnya A sama T gitu. Ya jadi kadang-kadang kalau di Palmer sequence alignment gitu kita perlu kasih gap di salah satu sequence-nya gitu. Dan biasanya ininya apa namanya? Poin negatifnya itu lebih besar untuk yang gap gitu. Misalnya kalau match itu positifnya plus 2, mismatch itu -1. Kalau gap itu mungkin -5 gitu. Emang biasanya dari sananya begitu untuk eh, metode scoringnya ya gitu. Nah si pairwise sequence alignment ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang lokal atau cuma di sebagian doang nih. Ada juga yang global. Jadi kedua-dua sequence-nya itu semuanya dibandingin gitu, semua bagiannya dibandingin. Kalau yang lokal itu cuma sebagiannya doang gitu. Misalnya kamu punya sequence segini. Atau misal contoh paling gampangnya deh. Kamu punya satu gen, kamu pengen align sama satu kromosom gitu. Kalau misalnya kamu pakai global alignment, ya susah. Nah, kenapa? Karena kalau global alignment tuh keseluruhan kromosom dibandingin sama cuma satu gen gitu. Tapi kalau ke alignment itu dia lebih cocok gitu. Jadi kalau ke alignment itu ya udah mungkin bagian dari kromosom yang dibandingin tuh cuma yang mengandung gen itu doang gitu. Ya jadi di sini ada sifatnya ya. Kalau ke alignment itu cocoknya buat apa? Cocoknya kalau misalnya kedua sequence tuh panjangnya berbeda jauh gitu. Berbeda jauh atau ya berbeda lah. Kalau global alignment itu nanti yang sequence yang panjangnya kurang lebih mirip gitu. Nanti semuanya dijumlahkan ya kalau misalnya kita pakai scoring-scoring yang begini nih. Misal, ya udah aku lanjutin deh. Ini plus 2, ini plus 2, ini plus 2, plus 2, plus 2. Ya udah nanti tinggal ditambahin plus 2, -1, plus 2 ya dan seterusnya. Nah, berarti gap biasanya ada di global alignment. Nggak harus di local alignment juga bisa gitu. Tapi ya emang karena di global alignment tuh kita membanding eh bentar. Enggak, di local alignment juga bisa. Di global bisa, di local bisa. Enggak harus di salah satu doang. Cara kita tahu gap gimana? Cara kita tahu gap itu begini. Jadi kalau misalnya kalian pelvic sequence alignment, terutama yang manual nih, misal kalian pakai tangan gitu, mensejajarkannya. Jadi kalian perlu bikin beberapa istilahnya itu beberapa kemungkinan gitu. Misalnya ini kemungkinan yang pertama, gitu. Kemungkinan yang kedua yaitu misalnya kalau nggak ada gap.
kalau nggak ada gap itu kan berarti AC, TCG, TTAC. Terus di sini AT, TC, terus di sini TTAC juga nih. Ya ini mungkin agak, ya aku kasih pembatas gini deh biar gampang. Sampai di sini ini AT, T, C, T ya. Gitu. Nah, ya udah kalian bandingin scoringnya gimana. Kalau misalnya skor yang di kiri ini lebih rendah, ya udah berarti kalian pakai yang nomor satu gitu. Kalau misalnya yang scoring di kiri ternyata lebih tinggi gitu, ya udah kalian pakai yang nomor dua. Gitu. Jadi kalian membandingkan beberapa kemungkinan, terus kalian bandingin skornya yang paling tinggi yang mana. Dan biasanya yang paling tinggi itu yang dipakai. Ya emang ribet di sini gitu. Kalau kalian pakai manual, makanya kita biasanya pakai alat. Gitu. Jadi ada dua alat yang umum digunakan gitu. Yang pertama ini sebetulnya yang lebih umum digunakan itu yang terakhir yang si brush ini. Tapi ada yang selanjutnya yang juga sering digunakan itu si emboss gitu. Ya jadi ini alat untuk melakukan pairwise sequence alignment tapi dia ya pakai alat gitu. Jadi nggak manual lagi gitu. Untuk scoring itu bebas Kak mau dikasih positif Bapak. Ya nanti biasa ada ketentuannya gitu. Pakai algoritma yang beda nanti scoringnya juga beda gitu. Ada juga misal yang dia itu positif dan negatifnya tergantung apakah dia itu ini terutama di asam amino nih gitu. Kalau di asam amino kan misalnya ada perubahan dari asam amino yang sifatnya positif ke yang sifatnya positif juga. Jangan positif. Atau misalnya yang dari asam amino yang dia itu sifatnya bermuatan. Nah, misalnya asam amino yang bermuatan ini di satu kejadian gitu, satu kejadian dia berubah menjadi asam amino lain nih, yang dia juga bermuatan. Gitu. Ini kejadian pertama. Kejadian kedua, dia berubah menjadi asam amino yang tidak bermuatan. Gitu. Ya kan di sini sifatnya nih, sifat fisiknya, sifat kimianya bakal beda dong antara yang dia termutasinya menjadi yang bermuatan sama yang tidak bermuatan gitu. Nah di sini biasanya nanti scoringnya juga beda gitu. Ini utama untuk asam amino. Kalau nukleotida bisa juga kayak gini, tapi yang lebih sering adalah yang asam amino gitu. Salah satu metode penilaiannya adalah dengan si Bosom 62 ini. Jadi bisa kalian lihat nih, misalnya apa ya? Misalnya di sini C ini sistein ya. Misalnya C, asam amino C berubah menjadi asam amino apa ya? Asam amino C berubah menjadi asam amino E gitu. Ya udah berarti di sini poinnya itu -4. Atau misalnya C ya udah jadi C doang, dia nggak berubah. Di sini poinnya +9 gitu ya. Dan ini beda-beda tergantung dia berubahnya menjadi apa. Itu bisa. Iya, ini kalau scoring kayak begini biasanya komputer yang hitung. Walaupun kalau nggak salah di soal, aku lupa soal Platnas atau soal OSN. Ada juga sih yang manual gitu. Tapi ya jelas kalau pakai kayak begini tuh woi banget gitu. Sangat ribet gitu. Ya kita coba ya pakai yang istilahnya itu yang komputernya deh biar gampang. Ya kita coba yang emboss needle dan water dulu. Jadi emboss needle sama water ini bedanya apa? Kalau needle itu dia pakai global alignment, water itu pakai local alignment. Jadi di sini ini website ABI UK. Jadi ABI ini apa? Itu European Bioinformatics Institute.
gitu. Ya kita tinggal cari ini. Oh ya di sini dia punya banyak alat, banyak banget alat. Ya kita pakai salah satunya aja si emboss ya. Emboss. Nah ini. Kok. Nah ini emboss needle. Nah cara pakainya gimana? Kalau ini kalian ya udah tinggal kopas sequence-nya. Tinggal kopas sequence yang kalian inginkan gitu. Ya jadi misalnya yang pertama di sini sequence-nya itu yang tadi yang hemoglobin A-nya si Pongo Abeli gitu. Sequence yang kedua misalnya kita coba cari deh apa nih? Yang kode accession number-nya tuh yang ini. Oh ya, dan saranku kalau kalian ujian bioinformatika jangan diketik ya kalau bisa. Kalau bisa dikopas-kopas doang, kopas aja gitu. Kenapa? Yang pertama lebih cepat, yang kedua meminimalisir kesalahan gitu. Ya, kita coba lihat di sini. Ya, jadi ini hemoglobinnya ayam ya. Terus, ya. Nah, kita bisa bandingin mana nih embos itu. Nah, udah kita coba pakai yang default, kita submit. Ya, di sini biasanya nunggunya lumayan lama ya. Gitu. Oh iya, cara masuk halaman Needle. Aku balik lagi nih ke halaman awal. Aku buka website si ABI dulu, terus aku pencet yang service di atas ini nih. Ada service. Ya udah, nanti kamu cari aja, misal emboss needle atau emboss water. Emboss needle. Nah, nanti ketemu, tinggal dipencet deh, bisa dipakai. Apakah hasilnya udah? Nah, ini udah ada nih hasilnya. Nah, ini dia udah melakukan pairwise alignment. Yang apa? Ini pakai yang global gitu atau keseluruhan sequence dibandingkan. Kalau di sini sebetulnya ya walaupun dia ada beda ya, tapi dia beda beda panjangnya tuh sebetulnya di sini masih belum terlalu jauh. Jadi nanti eh hmm, iya. Ya mungkin nanti kalian bisa bandingin ya kalau misalnya pakai needle yang global global alignment yang keseluruhannya dibandingin sama pakai water yang cuma sebagiannya doang gitu. Apakah skornya berbeda atau enggak? Jadi sini kalau misalnya kita pakai needle itu skornya kita dapat identitasnya itu 56,3 gitu. Jadi biasanya yang di sini yang dipakai itu yang ininya ya identitasnya. Terus yang berbeda berapa banyak asam aminonya? Ya ya udah yang si OEng-nya ini dikurangin identitasnya gitu. Identity sama similarity ya. Aku sebetulnya agak lupa nih. Identity sama similarity. Oh, jadi kalau identity itu ya udah persis sama gitu. Kalau kalau apa namanya? Kalau similarity itu dia itu mirip doang. Oh iya, aku lupa. Di sini masih protein ya. Bentar, coba aku pakai yang. Oh iya, ini jangan lupa ya kalau misalnya ada perintah dibaca baik-baik. Aku lupa ubah. Jadi coba kalau misalnya pakai DNA. Ya jadi gitu guys. Ketelitian itu penting karena hasilnya bakal beda nih. Nanti kita lihat ya. Kalau tadi kan aku pakai protein. Itunya apa jenisnya ya, jenis sequence-nya. Nah, sekarang pakai yang ini si apa namanya? Pakai yang nukleotida itu. Oh, sama ding di sini. Ya, ya udah. Ya intinya gitu sih kalau identity sama similarity itu bedanya apa? Identity itu kayak yang persis sama. Similarity itu kamu yang ini sebetulnya lebih ke asam amino ya kalau identity sama similarity. Kalau di nukleotida harusnya nggak jauh beda sih. Atau harusnya sama sih.
identity sama similarity. Yang beda itu nanti di asam amino, seingatku ya. Begitu. Ya nanti bisa kalian coba nih kalau misalnya pakai yang water. Apakah beda, apakah mirip gitu. 1,165. Oh iya, kalau skornya yang ini. Cuma kalau identitinya yang ini. Iya ya, jadi kalau diminta skornya itu yang 1,165 ya. Tapi kalau diminta identitasnya segimana, yaitu yang pakai persen-persenan. Gitu ya guys. Ya nanti kalian bisa coba pakai water. Bisa ditanya fungsi-fungsi dari toolsnya nggak Kak? Bisa, bisa. Tapi ya harusnya udah kegambar nggak sih kayak di toolsnya gitu. Misal kamu pakai ini, terus kamu dapat hasilnya kayak gini. Kegambar dong ini kira-kira toolsnya ngapain gitu. Ya, jadi eh tapi ya bagi baiknya sih sebetulnya kamu pelajari gitu. Maksudnya eh, coba-cobain tools yang umum. Tapi harusnya walaupun kamu nggak tahu gitu itu tools apaan, dengan kamu ngeliat di sininya dan biasanya tuh ada keterangannya di tiap toolsnya gitu. Jadi ya udah bisa lah harusnya menentukan toolsnya tuh buat apa gitu. Nah, terus di sini ada bass. Kalau bass ini sebetulnya mirip dengan si emboss needle ya. Dengan emboss water kalau bass itu. Dia local alignment. Gitu. Tapi dia itu local alignmentnya nggak cuma, kalau ini kan cuma sepasang-sepasang ya. Dia cuma sepasang gitu. Misal kamu punya asam amino yang tadi dari si apa pongo itu dan juga dari gaus-gaus gitu. Eh, bukan asam amino, nukleotida. Gitu. Cuma kalau misalnya BAS, aku coba buka BAS. Kalau BAS ini, kamu ngebandingin atau kamu melakukan alignment gitu antara sequence kamu. Misalnya sequence kamu itu hemoglobin, sequence hemoglobin HbA, eh, misalnya kamu pakai HbA manusia, itu HbA human. Eh, ya udah sequence HbA dari manusia gitu. Nah, kalau kamu pakai BAS, dia bakal ngebandingin sama semua sequence di database gitu. Ya, sebetulnya nggak semua sih, dia ada algoritmanya sendiri gitu. Karena kalau dibandingin sama semua sequence di database sampai kapan-kapan gitu. Ya dia punya algoritma gitu. Tapi di sini intinya adalah perbandingannya atau dia itu sequence alignmentnya tuh nggak cuma sepasang gitu, tapi banyak pasang. Misalnya HbA di sini ya, HbA manusia. Dia ngebandingin sama HbA-nya ayam, HbA-nya misalnya monyet, dibandingin sama HbA yang lain gitu. Atau bisa juga nanti dibandingin sama gen-gen yang mirip juga, yang mungkin bukan hemoglobin A, gitu. Misalnya hemoglobin B itu bisa begitu. Oh, jumlah bahasa yang berbeda di needle ya. Sebetulnya cara gampangnya adalah kamu ngurangin aja. Ini kan di sini panjangnya 584. Sedangkan yang dia itu identity atau dia itu sama persis gitu 324. Ya udah tinggal dikurangin. Di sini kayaknya yang nggak ada yang langsung keluar. Iya, gampangnya sih begitu. Iya nanti di BAS ini nanti dia mencari yang paling cocok. BAS ini ada banyak jenisnya. Ada yang dia itu nucleotide BAS, jadi ngebandingin satu nukleotida, ngebandingin nukleotida yang kamu punya, itu DNA atau RNA yang udah diubah ke DNA ke nukleotida lain gitu, nukleotida lain yang di database. Ada juga yang namanya BASP. Kalau ini kamu ngebandingin sequence protein yang kamu punya dengan sequence protein yang ada di database. Yang dua ini yang paling sederhana. Bisa kamu lihat dari computationnya tuh yang paling ringan di sini cuma satu kali. Nah, yang lebih ribet adalah ribet di komputernya sih, bukan di kamunya. Yaitu bus X sama T bus N. Gitu.
Kalau bus X itu sequence yang kamu punya itu di sequence di sini ya sequence nukleotida yang kamu punya gitu itu nanti dia mana nih bus X ya dia ditranslasiin dulu gitu dia ditranslasiin jadi protein gitu. Habis itu baru dibandingin dengan eh, sequence sequence protein yang ada di database gitu. Kalau di BASN kebalikannya, kamu punya sequence protein, kamu bandingin dengan sequence nukleotida yang ada di database. Ya berarti sequence nukleotida yang ada di database harus diubah wujudnya jadi dalam bentuk protein gitu. Makanya dan ini banyak kemungkinan ini lebih ribet gitu secara komputasi gitu. Jadi ya makan waktunya lebih lama. Dan yang paling ribet adalah yang tipe X. Ya ini berarti kamu punya nukleotida. Ini ditransaksi nukleotidanya kamu ditransaksiin dulu. Nukleotida yang ada di database ditransaksiin dulu juga gitu. Habis itu baru dibandingin. Ya ini jauh lebih ribet gitu. Secara komputasi juga paling berat ini. Begitu. Yang tadi dikurangin tuh yang berbeda. Iya. Ini yang needle. Ya. Ya, kita coba salah satunya ya. Kita pakai nucleotide bus aja deh. Nucleotide bus kita pakai misalnya yang tadi hemoglobinnya si Pongo Abeli ini ya. Tinggal kita kopas atau sebetulnya bisa juga kamu upload filenya di sini. Gitu. Udah kita coba bus dan kita tunggu. Nah, ini dapat nih hasilnya. Gitu. Ya, ini apa aja yang mirip dengan sequence-nya si hemoglobin apa si Pongo tadi gitu. Ternyata hemoglobinnya manusia itu persis sama nih di sini kalau kalian lihat gitu. Dari mana? Dari persen identitinya. Gitu. Ya jadi di hasilnya ini ada macam-macam ya, ada banyak. Mungkin aku gede. Ada beberapa parameter nih. Ada yang namanya max score, ada yang total score, ada query cover, ada e-value, percent identity sama accession rank gitu. Ya, jadi di sini itu yang pertama max score gitu. Jadi max score itu nilai kecocokan tertinggi antara query dengan sequence pada database. Dan ada juga total score. Total score itu kalau misalnya ternyata gini, ternyata antara sequence yang kamu punya nih, sequence yang kamu mau analisis gitu, ternyata dia match sama beberapa bagian dari sequence yang ada di database gitu. Misalnya sequence yang di database tuh sepanjang ini. Ternyata sequence yang kamu punya gitu, misalnya sequence yang kamu punya itu A, dia tuh bisa match di sini, bisa match di sini, bisa juga match di sini gitu. Nah, kalau ini nanti antara match score sama total score bakal beda gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma satu doang gitu, yang tempat kecocokannya cuma salah satu gitu. Misalnya di sini ini A nih sequence yang kamu punya, ini D sequence yang di database. Di sini kan dia apa jumlah hitnya gitu atau tempat kecocokannya tuh cuma satu doang gitu. Nah di sini nanti max score sama total score-nya bakal sama gitu. Sedangkan kalau misalnya kasusnya kayak yang di atas gitu, ini nanti beda itu karena ya dan yang paling besar yaitu max score-nya bukan yang paling besar itu total score-nya gitu karena jumlah keseluruhan dari score yang ada di sini gitu. Ya mungkin ini lebih kebayang pakai gambar yang di kiri ini. Dan yang mana yang biasa yang kita lihat gitu. Sebetulnya lebih ke max score sih gitu. Tapi ya dua-duanya ini parameter. Jadi kalau max score sama total score-nya ini makin tinggi, berarti ya kecocokannya makin besar. Gitu. Sebaliknya makin rendah ya makin jauh, makin tidak cocok gitu. Terus di sini ada juga query coverage gitu. Query coverage ini nanti ngebandingin panjang alignment sama panjang query. Misalnya
query ini adalah sequence yang kamu analisis ya. Sequence yang misalnya kalau di sini sequence si Pongo Abeli gitu. Sequence yang kamu masukin atau kamu input gitu. Misalnya panjangnya di sini sequence-nya berapa nih? Misalnya panjang query-nya itu 20. Gitu. Ternyata yang bisa dicocokin atau dia itu bisa nge-match sama sequence yang di database cuma 11 gitu. Ya udah di sini berarti query coverage-nya itu 11/20. Ya berarti di sini cuma 55%. Kalau di hasil yang di kanan ini query coverage-nya tinggi 100% gitu. Ya berarti di sini hampir semua bagian dari query kamu atau dari yang kamu input itu dia bisa dicocokkan dengan eh, sequence yang ada di database gitu. Terus ada juga e-value. E-value ini bisa dibilang sebetulnya mirip-mirip kayak kalau di biostatistik tuh p-value ya gitu. Jadi intinya seberapa signifikan sih hasilnya gitu. Jadi kalau e-value-nya tuh rendah banget gitu, itu menunjukkan kalau emang dua sequence ini dia punya kedekatan nih. Kedekatannya tuh akibat homologi gitu. Akibat dia itu homolog. Ya di sini jelas ya hemoglobinnya manusia dengan hemoglobinnya Pongo Abel ini ya sama-sama hemoglobin A. Ya dia punya kedekatan secara homologi gitu. Mungkin di sini e-value nih bakal lebih berguna dalam tanda kutip itu kalau misalnya kamu ngebanding. Misalnya hasilnya itu adalah protein yang berbeda gitu. Misalnya di sini bukan hemoglobin tapi misalnya myoglobin gitu. If value-nya rendah atau enggak? Kalau if value-nya rendah berarti kedua protein itu kemungkinan mirip karena mereka ini berkerabat gitu atau mereka ini berasal dari protein yang sama gitu. Protein leluhur yang sama. Kalau ternyata if value-nya tinggi, ya udah berarti ya kebetulan aja. Mereka tuh kenapa mirip? Karena kebetulan aja. Kenapa Pongo Abelinya nggak keluar paling atas? Ya itu bisa-bisa aja sih. Kenapa? Karena di sini skornya ya relatif tinggi semua kan, gitu. Ya, nih biasanya diurutinnya berdasarkan apa? Berdasarkan match score sama total score sih. Ya di sini match score sama total score-nya tinggi semua, maksimal semua gitu. Ya udah gitu. Jadi makanya dia nggak keluar yang paling atas sih, Pongo Abelinya gitu. Dan ini bisa kalian lihat nih grafik summary-nya. Ya, jadi bisa kalian lihat yang paling atas nih mirip banget kan. Kayak ini query-nya, ini asam amin, ini nukleotida tidak yang ada di database. Gitu. Makin ke bawah. Nah, di bawah nih ada yang mulai ada apa? Gap-gap kayak begini. Gitu. I-value tuh rentangnya berapa? Rentangnya aku agak lupa ya. I-value tuh berapa? Dia tuh mulai dari 0 sampai eh, ya 10 pangkat sekian lah. Gitu. Coba ya kalau misalnya tuh, misal aku buka hasil yang di belakang-belakang deh. Ya, tapi biasanya tuh nanti kalaupun dikasih ketentuan gitu, eh, kalian cari apakah dua sequence ini dia tuh homolog atau enggak gitu. Ya nanti i-value-nya tuh dikasih gitu, batas signifikansinya tuh berapa. Gitu. Jadi ini 180 tuh maksudnya apa? Ini 8 kali 10 pangkat minus 180 gitu. Ya ini satuannya agak ribet sebetulnya di value nih. Tapi intinya itu peluangnya kalau misalnya ini akibat kejadian acak. Kalau misalnya akibat kejadian acak terus dia itu dapat kesamaan kayak begini, itu peluangnya berapa sih? Ya makin rendah peluangnya itu berarti
kesamaannya tuh bukan akibat kejadian acak gitu, tapi akibat emang mereka itu berkerabat gitu. Gap-gap di garis merah itu apa? Yaitu berarti bagian dari sequence yang di database nih yang dia itu nggak nge-match sama si uh, query-nya kalian atau nukleotidanya kalian gitu. Atau bisa juga misalnya panjangnya tuh yang di sini yang di database cuma segini. Ya udah kalau panjangnya cuma segitu yang bisa di match ya paling segini doang gitu. Ya ini jauh ya ini Siamais dengan ini dengan Pongo ya relatif jauh. Ini apa nih? Siamais. Ya, ya ini banyak kok banyak apa selain ngelihat kayak gini bisa juga ngelihat taksonominya nih. Eh, taksonomi terus bisa bikin apa? Oh dia error. Bisa bikin pohon filogeni dari sini. Cuma di sini kayaknya lagi error ya. Coba Ya ini kalau misalnya dia bekerja dengan baik, dia itu nanti keluar kayak pohon filogeni gitu. Iya, belum tentu beda spesies sih. Per satu garis merah nih belum tentu beda spesies ya. Nih antar garis merah belum tentu beda spesies itu, tapi itu sequence yang berbeda gitu. Misalnya bisa aja dari varian yang berbeda, bisa juga misalnya dari penelitian yang berbeda, itu bisa gitu. Oke, bahas ini ada pertanyaan dulu sebelum aku lanjut ke yang next ya, yaitu MSE. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, kalau Pentagon Sequence Alignment itu kalian cuma ngebandingin sepasang-sepasang doang. Gitu. Jadi walaupun kayak Blast, dia itu membandingkan satu dengan banyak satu satu sequence yang kalian punya nih dengan yang di database gitu. Tapi tetap dia itu ngebandinginnya sepasang, 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 sepasang gitu. Misalnya kamu punya sequence A gitu. Dan yang di database tuh ada B, C, D, E gitu. Ya udah ini dibandinginnya sepasang-sepasang. A bandingin sama B, A bandingin sama C, A bandingin sama D, A bandingin sama E. Itu kalau pairwise. Tapi kalau MSE, multiple sequence alignment, nggak kayak gitu. Gitu. Misalnya kamu punya sequence A, B, C, D, E. Nah ya udah mereka ini lima-limanya saling dibandingkan. Saling dibandingkan, ya secara keseluruhan dibandingkan gitu kalau lima-limanya ini. Gitu. MSE ini banyak fungsinya. MSE ini salah satunya bisa buat nyari sequence yang conserve. Itu jadi bagian dari si gen nih. Misal dari gen nih. Gen yang dia itu misal di beberapa organisme berbeda, dia itu nggak berubah-ubah. Gitu. Ya berarti itu bagian dari sequence yang conserve kan, atau yang dia itu terkonservasi gitu, atau nggak berubah-ubah. Bisa juga kalian pakai buat analisis filogenetik. Nah ini yang mau kita lihat nih. Gitu. Jadi analisis filogenetik ini mungkin kalian dapat di bio eh, apa di topik bioklasifikasi biosistematika ya. Jadi analisis filogenik ini ya sebetulnya ini penerapannya ya kalau yang di apa namanya di biostatistika kan ya kalau misalnya di soal OSN yang teori gitu itu kan biasa ya udah di biosistematika gitu ya udah paling kalian kan dikasih padogram atau filogram kayak gini ya. Ya udah kalian ngeliat aja gitu. Nah, kalau di sini pakai kalau di bioinformatika kalian bisa bikin pohonnya itu gitu. Ya jadi ini lebih ke teorinya nanti kalian bisa baca-baca ya. Ini sebetulnya kurang lebih kayak materi biosistematika sih, cuma mengingat lagi. Nah, ini buat bikin pohon filogenetik ini ada banyak metodenya gitu.
Ada yang distance method, character based dan sebagainya. Yang masing-masing ada keunggulan, ada kelemahannya. Di sini mungkin aku nggak terlalu bahas ya, gitu karena emang biasa kalau di OSN yang kayak gini nggak keluar sih. Ya, cuma yang pasti kalau misalnya pakai metode yang berbeda, ada kemungkinan nanti hasilnya berbeda. Itu ya wajar karena ya cara membuat pohonnya juga berbeda kan. Gitu. Nah, ini salah satu aplikasi yang biasa digunakan dalam membuat pohon biogeni gitu. Melakukan MSE dan juga membuat pohon biogeni itu adalah mega atau molecular evolutionary genetic analysis gitu. Nah, jadi di sini aku udah punya satu file FASTA nih. Satu file FASTA. Nah, di satu file ini aku udah masukin eh, banyak sequence dari berbagai macam organisme. Ini sequence hemoglobin A tapi dia dari banyak organisme. Ada Balaenoptera, ini paus, Daniorenio, ini ikan zebrafish, Sylviiparus, ini kalau nggak salah burung. Ada juga tikus, Homo sapiens, ayam, dan yang terakhir sequence misterius. Nah, kita coba aja. Kita coba ngelakuin alignment menggunakan Mega. Jadi kalau kita mau nge-line pakai si Mega, ya kita download dulu. Di sini aku udah download ya. Terus kita pencet yang align, edit atau build alignment. Gitu. Ya pokoknya di sini kita ikutin aja langkah-langkahnya. Ini harusnya udah cukup jelas untuk nanti kamu bisa ngelakuin alignment. Nah ini sequence Mega open. Nah ini ke 7 sequence yang ada tadi di Notepad ya. Nah, cara nge-align-nya gimana? Kita pencet menu alignment di sini, terus kita pilih mau pakai algoritma yang mana gitu. Di sini aku mau coba pakai algoritma Kustawi. Ya, mungkin kita pakai yang default dulu nih parameternya. Nah, ini udah di align. Ini udah di alignment nih walaupun nah ini kelihatan kan ada gap-gap kayak gini. Terus kalau kalian bandingin ada bagian yang dia itu sama semua atau hampir semuanya sama. Nah, udah dapat kalian udah nge-align. Habis itu kalian lakuin analisis phylogenetik gitu. Caranya adalah data, terus phylogenetic analysis. Ini yes. Oh, ngulang align-nya. Ah, sebetulnya agak ribet di sini. Coba. Jadi kalau kalian mau align itu cuma pencet ini aja. Di sini ada align, edit atau build alignment, terus retrieve a sequence from file gitu ya. Pokoknya sebetulnya ikutin aja sih petunjuknya di sini. Nah, ya ini yang tadi nih. Ini udah di terus di sini, oh ya ini masih belum di align ya, ini baru di input. Kalau mau align, kamu pencet lagi yang menu alignment, terus pilih ya salah satu lah. Bisa pakai Kustawe, bisa juga pakai muscle. Di sini aku pakai Kustawe, aku okein aja dan dapet deh alignmentnya gitu. Habis ini aku mau coba bikin pohon filogeni dari multiple sequence alignment ini. Gitu. Ya ini udah nih, ini sebetulnya dia udah ke align. Coba kalau misalnya aku kecepatan mungkin eh, nanti kamu bisa tonton ulang atau bisa baca perintahnya sih sebetulnya. Sekalian menguji juga ya. Karena nanti di bioinfo sebetulnya yang paling diuji adalah kemampuan membaca perintah. Di sini phylogenetic analysis.
filogeni terus buat pohon filogeni. Nah ini yang tadi aku bilang kalau misalnya metode buat konstruksi pohon filogeni itu macam-macam gitu. Di sini aku pakai apa ya? Aku pakai neckbone joining aja deh. Nah, di sini aku pakai yang ininya aja, yang defaultnya aja. Aku okein. Jadi ini pohon filogeninya. Gitu. Aku bagus deh. Nah, di sini biasa nanti ada muncul yang original tree, ada juga yang bootstrap. Oh, biasanya sih yang dipakai itu yang original ya. Kalau bootstrap tuh biasa nggak dipakai sih. Tapi ya tergantung perintah soal. Ya. Cuma kalau nggak ada perintah ya pakainya yang mana, pakainya yang original. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih sequence misterius kita lebih dekat ke mana. Kalau di sini ternyata lebih dekat ke Homo sapiens gitu. Iya, jadi sequence-nya ini sebetulnya adalah sequence simpanse ya. Gitu. Makanya dia paling dekat sama apa? Sama Homo sapiens. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, si Balaenoptera ini adalah ikan paus. Bukan ikan paus. Paus. Dia itu paus. Sylviparus modestus ini adalah burung. Nah, tapi anehnya di sini, kalau kalian perhatiin ya, si Balaenoptera ini kan mamalia. Gitu. Dia mamalia. Tapi kalian lihat mamalia yang lain, si Homo sapiens, si ini simpanse, si mus musculus ada di sini. Aneh ya? Kenapa begitu? Karena beda. Kalau yang kita awain nih, yang Homo sapiens, yang sequence misterius, sama mus musculus itu. Terus yang ini Daniel Renio, terus Gauss-Gauss, yang kita pakai itu sequence apa? Sequence mRNA. Gitu. Sedangkan kalau yang di Balaenoptera kita pakainya CDS. Gitu. Ya jadi ini ya begitu Kak. Walaupun ini sebetulnya merujuk pada satu satu gen yang sama ya di sini gitu. Gen hemoglobin alfa gitu. Tapi jenis sequence yang kita pakai ternyata mempengaruhi hasil dari eh, pohon filogeni yang kita dapat gitu. Ya jadi sebetulnya kalau best practice-nya adalah kalian menggunakan sequence yang jenisnya serupa gitu. Jadi kalau mRNA ya udah mRNA semua. Kalau CDS ya udah CDS semua begitu. Ya dan harusnya sih kalau di OSN begitu ya. Nanti kalian udah di setting gitu sequence-sequence-nya tuh biasa yang sama jenisnya gitu. Kak yang 191 itu jarak gen atau apa? Ini sepemahamanku yang 100 dan 91 tuh sebetulnya lebih ke ini. eh si program ini seberapa yakin dia dengan eh penyusunan pohon filogeni yang bentuknya kayak gini gitu. Jadi misalnya 100 di antara Homo sapiens dengan siklus misterius gitu. Jadi di sini maksudnya apa? Berarti dia 100% yakin bahwa si Homo sapiens dan juga si siklus misterius ini dia itu sister taksa kalau di sini gitu. Dan yang lainnya juga gitu ya. Eh, ini mungkin perlu dibaca-baca lagi sih sebetulnya maknanya apa ya. Cuma sepemahamanku begitu. Ya, jadi sebetulnya bukan jarak gen. Kalau jarak gen itu uh, uh, bu- kalau jaraknya itu nanti pakai yang ini, yang blend strength. Nah, ini baru jaraknya gitu. Kalau yang tadi itu baru ininya seberapa yakin. Sederhananya sih sebetulnya makna aslinya lebih kompleks. Oke. Oh ya bedanya CDS sama mRNA. Ya CDS tuh tadi, CDS tuh yang dia itu ditranslasiin doang gitu. mRNA ya keseluruhan mRNA-nya.
Oke, ada pertanyaan dulu nggak nih tentang Mega? Nah, ini mungkin bisa kalian download ya di laptop atau komputer kalian Mega. Ini gratis kok aplikasinya. Nanti kamu cari aja download Mega X itu atau download Mega Genetics. Ya nanti ikutin aja langkah-langkahnya gimana. Gitu. Eh, dan ini emang salah satu aplikasi yang menurutku paling berguna sih kalau di Bioinfo ya. Gitu. Iya, kurang lebih CDS itu protein, mRNA, DNA. Iya, tapi kalau protein kan biasa udah dimodif-modif ya. Gitu. Kalau yang ini mungkin lebih lebih tepatnya ya bukan protein tapi rantai polipeptida CDS tuh, yang dia itu diubah dalam bentuk DNA. Tapi CDS tuh include stop codon gitu. Jadi ya sebetulnya nggak 100% mirip dengan protein, tapi ya bisa dibilang begitu sih. Intinya CDS itu bagian dari DNA, bagian DNA yang dia itu nanti ditranslasiin jadi protein. Oke. Nah, terus abis tadi kita melakukan multiple sequence alignment, nah di sini kita bakal melakukan analisis struktur protein. Nah, karena mengingat waktunya yang udah mau habis, jadi mungkin di sini aku nggak cobain semua ya. Mungkin aku coba di sini yang pertama itu interflow dulu. Jadi interflow ini dulu namanya ada PyFrame, tapi sekarang udah berubah jadi interflow. Hmm, nah, ini ya jadi si interval ini fungsinya apa? Fungsinya itu nanti buat ngeliat family sama domain protein. Nah, misalnya aku coba mencari di sini protein hemoglobin A dari manusia. Ya udah di sini misalnya. Ya nanti tinggal dipilih aja nih. Oh ya, di sini ada found an exact match. Ya udah kita pilih yang ini aja. Hemoglobin subunit alpha. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. eh Oke, ini mungkin agak ngebingungin gitu, tapi mungkin kita fokus ke ini aja, family sama domain. Gitu. Jadi domain ya ini bagian dari protein gitu ya, yang dia itu istilahnya konserv sama bagian fungsional gitu dari si proteinnya. Jadi ini domainnya. Jadi kalau hemoglobin domainnya apa? Domainnya itu ya globin di sini. Nanti ada protein-proteinnya. Oh ya di sini dia cuma satu ya domainnya, cuma globin doang. Tapi ada juga nanti protein-protein lain yang dia itu domainnya macam-macam gitu atau lebih dari satu gitu. Sedangkan familinya di sini apa? Familinya ya di sini jelas. Karena kita menggunakan sequence hemoglobin alpha, ya udah di sini familinya adalah famili hemoglobin alpha gitu. Dan di sini masih banyak sebetulnya yang apa? Yang lain-lainnya. Oh ya, di sini juga bisa tahu panjang asam aminonya berapa, asal spesiesnya dari mana, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya itu aku coba pakai ini apa? Predik protein. Nah, kalau predik protein ini dia itu buat tahu struktur dari protein. Tadi mana ya? Nah, aku ambil misal, nah ini, aku ambil sequence dari hemoglobin alfanya manusia. Aku copy di sini.
Ya udah, aku pencet predik protein. Ya jadi sebetulnya yang paling bervariasi sih yang ini, yang dia itu ngeliat, yang dia itu nganalisis struktur sama domain protein gitu. Jadi websitenya banyak. Gitu. Ya di sini aku coba yang umum aja. Eh, ya kalau predik protein ini emang agak lama sih. Gitu. Terus di sini juga ada yang namanya ekspresi. Ekspresi itu nanti ada yang ada dua alat yang setauku pernah dipakai. Ada yang namanya Swiss model, ada juga yang namanya Compute IMW. Coba kita pakai Swiss model. Nggak apa-apa, ini bisa kita sambil menunggu si predik protein yang agak lama, kita cobain Swiss model ya. Jadi Swiss model nih, kita ngelihat struktur yang beneran apa struktur tiga dimensinya gitu. Kalau nanti predik protein itu seingatku enggak, dia itu enggak struktur tiga dimensinya, tapi lebih ke misalnya bagian asam amino 1 sampai 10 gitu. Bagian ini tuh ternyata alpha helix atau bagian ini ternyata beta sheet itu bisa. Atau di bagian mana ada modifikasi proteinnya itu bisa. Iya, jadi karena ini ngemodelin protein ini emang agak lama dua website ini, baik si Predict Protein maupun Swiss Model. Ya kayaknya lagi banyak yang pakai jadi agak lama. Nggak apa-apa. Nanti untuk hasilnya ya kayak yang tadi aku bilang begitu. Udah mungkin kita coba tuh setelah kill aja deh. Biar kalau ini lumayan cepat si Proton ini ya. Nah Proton ini sebetulnya yang menurutku paling enak gitu. Kenapa? Karena kelihatan banget. Misalnya kamu punya apa? Kamu punya satu protein nih. Kamu bisa ngeliat proteinnya ini dia transmembran atau enggak. Terus misalnya proteinnya tuh yang dia itu masuk ke RE gitu. Yaitu berarti dia itu punya signal peptide. Terus misalnya ada di sini ada cysteine linkage gitu. Itu bisa. Ya macam-macam lah. Kita coba si proton ini. Ya ternyata tidak. Masih belum. Kita mungkin ya kalau misalnya hemoglobin alfa, hemoglobin A nih agak boring strukturnya. Jadi kita coba yang lain ya. Aku lupa ini protein apa. Nah tapi, oh ya ini protein GPCR. Nah bisa kalian lihat nih, ada macam, ada banyak hal yang bisa kalian infer atau kalian simpulin dari sini. Pertama, ini proteinnya protein membran gitu. Terus di sini bagian yang dia itu istilahnya dia itu berada di membran itu dari mana ke mana. Bisa kalian lihat nih. Misalnya dari sini itu berarti dari timosit 16 sampai ke mana? Sampai ke valin 38 gitu. Atau bisa juga kalian lihat yang ada ininya nih. Misalnya yang dikotakin. Dikotakin ini berarti ada modifikasi post translasi. Ini asparagin ya. Asparaginnya berarti dimodifikasi gitu. Atau ini yang ada C nih. C ini berarti ada ikatan disulfida atau ikatan antara sistein sama sistein lain. Terus di sini ada yang kayak apa? Wiggly line gitu. Ini tuh agak susah. Ya yang ini. Nah ini berarti dia itu ada ikatan sama lipid di sini. Gitu. Kalau proteinnya nggak protein membran bisa Kak? Bisa. Si protein ini bisa macam-macam kok. Gitu. Jadi ini pokoknya intinya fungsinya buat visualisasi sih, visualisasi
struktur protein, tapi ya visualisasinya nggak tiga dimensi, tapi dia kayak gini aja sih. Nah, ini udah kelihatan nih Swiss model. Ya, jadi kalau Swiss model kita beneran dapat yang tiga dimensinya, yang kayak gini, gitu. Nah, ini dari hemoglobin A. Ya. Terus ini wedik protein juga udah ada. Coba kita buka dulu. Ya, jadi bisa macam-macam nih. Bisa kalian cari struktur sekundernya apa aja, yang transmembrannya di mana aja. Tuh. Apakah ada ya, ikatan di sulfida atau enggak? Gitu. Beta sheet sama beta tern sama kan? Beda, beda. Beta sheet sama beta tern tuh setauku beda deh. Soal definisinya apa mungkin boleh dicari lagi ya. Aku juga agak lupa-lupa ingat gitu. Tapi seingat sepengetahuanku agak beda sih antara beta sheet sama beta tern tuh gitu. Ya mungkin nanti bisa dicari lagi. Oke, nah, sisa 3 menit tapi ya udah nggak apa-apa kita bahas yang desain primer dulu nih. Ya pokoknya kalau yang protein-protein ini nanti kalian coba sendiri bisa. Ya jadi untuk kita misal primer tuh buat apa aja sih? Salah satu yang paling umum digunakan, kegunaan yang paling umum yaitu kita bikin buat PCR gitu. Ya jadi ini berbagai parameter yang optimal buat bikin primer. Ya banyak nih di sini gitu. Nah, salah satu tools ya buat bikin primer adalah Snapgene gitu. Ini kalau manual ya, kalau manual kita pakai Snapgene. Semoga oh, eh, open sequence ya. Open sequence kita cobain kemarin tuh aku udah oh ini sorry sorry primer Fasta. Ya udah kita open dulu nih sequence-nya. Oh iya kalau pakai Snapgene kita bentuknya tuh dalam Fasta ya. Nah, kita dapat nih satu eh, DNA ini yang di sini. Ini aku lupa, ini DNA apa ya? Ya, ya udah kita coba bikin primer. Nah, kalau kita mau bikin primer di Snapgene enaknya itu kita ganti view-nya. Kalau view-nya di sini kan pakai map ya. Map tuh agak ribet sebetulnya. Mendingan kita pakai sequence. Nah, kalau di sequence kita bisa ngelihat nukleotida-nukleotidanya gitu. Makanya nanti lebih gampang buat menentukan kan di sini ada berbagai parameter ya, berbagai parameter misalnya panjang primernya tuh 18 sampai 24, maksimal banget 30, GC konten 40 sampai 60. TM-nya segini, perbedaan TM nggak lebih dari 5 Celsius gitu. Nah, kalau misalnya manual ya sebetulnya lebih ke coba-coba sih. Walaupun ya bisa kalian mau ngitung sendiri juga apa. Cuma ya mungkin kita coba-coba aja di sini. Ini aku contohin aja ya. Aku mungkin nggak terlalu optimal TM-nya, TM dan juga berbagai parameter yang lain, tapi nggak apa-apa. Gitu. Kita coba di sini. Kalian buat bikin primer, kalian pencet primer, add primer. Gitu. Nah di sini ada dua ini nih, ada yang make a primer from selection, ada yang top strand, ada yang bottom strand. Jadi kalau primer tuh ada dua ya, emang harus dua sih. Ada primer forward, ada primer reverse gitu. Nah top di sini itu buat yang forward gitu. Ya ini aku nggak yakin dia ini ideal atau enggak.
Oh iya, gesek kontennya nih masih belum ideal nih. Dia tuh masih 38%. Yang ideal kan tadi 40 sampai 60 ya. Gitu. Ini akhirnya di C atau G udah panjangnya 24. Eh, Terus TM-nya 55 derajat Celcius. Ya jadi di sini yang masih belum apa namanya belum terlalu memenuhi standarnya adalah GC kontennya. GC kontennya harusnya 40 sampai 60. Ya nggak apa-apa. Di sini aku sebagai contoh dulu. Nah kalau udah di sini misalnya udah sesuai, kamu tinggal pencet yang add primer to template. Nah di sini muncul deh primernya. Sekarang kamu cari, misalnya kamu mau bikin yang reverse-nya. Yang reverse-nya berarti tadi dibilangnya jaraknya berapa tuh? Di sini jaraknya itu 1200 ya. Ya udah, berarti kamu cari yang di sini ini tuh sekitar hmm, Nucleo tidak ke 200. Berarti kita cari yang sekitar 1400-an. Karena sekitar jadi nggak perlu terlalu itu ya. Nah, coba kita pakai yang ini aja deh. Coba kita add primer lagi. Nah, kalau tadi kita udah punya primer yang forward, sekarang kita harus punya yang reverse-nya. Makanya kita selectnya yang bottom strand. Gitu. Apakah sudah optimal di sini panjangnya 20. 20 masih include lah 18 sampai 24. Geser kontennya 50. Nah, yang ini optimal nih geser kontennya. TM-nya 55. Masih dalam batas yang tadi ya, nggak beda 5 derajat Celcius dengan pasangan primer yang satunya lagi. Udah deh kita add aja. Nah, udah deh kita dapat primer forward, kita dapat primer reverse. Nah, ini kalau manual ya kayak tadi itu. Jadi um, mau nggak mau harus coba-coba gitu. Apakah ada cara yang lebih gampang buat bikin primer? Ada. Caranya adalah kita pakai website Blast juga, tapi di sini namanya Blast Primer. Gitu. Kalau reverse dan forwardnya adalah ini. Kamu tadi pas pencet, misalnya aku bikin primer di sini. Aku pencet primer, add primer di sini. Nanti ada tulisannya tuh, ada make a primer from top strand atau bottom strand. Kalau yang top strand itu berarti forward. Kalau bottom strand itu yang reverse. Iya, jadi kalau ini emang harus agak coba-coba sih, gitu. Iya, ini aku mau tunjukin primer yang dari NCBI ini. Rumus TM perlu hafal nggak? Saranku hafalin aja, karena sederhana ya, cuma di sini 2 derajat Celcius kali A tambah T tambah 4 derajat Celcius kali G tambah C. Gitu. Ini yang sederhananya, yang kompleksnya ada gitu. Jadi sebetulnya rumusnya nggak sesimpel ini. Tapi sebagai pendekatan boleh lah yang ini. Gitu. Ya jadi ini kalau misalnya manual, kalau misalnya kita pakai yang alat dari NCBI, udah kita sama kita masukin dulu mana nih tadi. Bentar. Kita masukin dulu yang kita mau bikin primernya. Kok ini? Nah, kita tinggal paste di sini atau upload fastanya juga bisa sih. Gitu. Nah, ya udah tinggal kamu atur parameternya apa aja. Misalnya produk size-nya di sini tadi kita maunya 1200 ya. Ya udah kita mungkin aturnya 1100 sampai 1300 deh gitu. TM-nya kita mau berapa? Kita bisa atur nih di sini. Beda TM antar primernya berapa? Juga bisa diatur. Dan masih banyak di sini. Gitu. Oh ya, di sini organismenya itu adalah tadi tuh. Udah kita coba. Eh, ya udah deh, aku pakai Homo sapiens dulu. Nanti.
Ya ini loadingnya agak lama. Postran sama Minestrone. Postran sama Minestrone tuh lebih ke itu ya, ke virus nggak sih? Kalau Postran itu yang sesuai dengan mRNA, kalau minus tuh yang nggak sesuai. Apa di sini ada juga? Oh, di sini kayaknya enggak deh. Nggak ada plus minus. Biasanya kalau plus minus tuh konteksnya adalah virus ya. Jadi kalau plus itu yang strain yang dia itu bisa dipakai sebagai mRNA, kalau minus tuh yang enggak gitu sih. Oh, kalau SMP belum ada. Bioinformatika belum ada. Ini lebih ke SMA ya. Ya, ini agak lama sepertinya banyak yang pakai. Dan juga karena di sini dia tuh lumayan ribet ya. Dia tuh harus mencari 10 primer yang sesuai gitu. Postran tuh yang dia itu jadi mRNA, yang bisa jadi mRNA gitu. Kak, nanti kalau kuliah jurusan bio main ginian nggak, Kak? Iya, di Univku setidaknya main ginian. Agak lama ya di sini primer bahasnya. Mungkin boleh ditanya-tanya dulu. Ini agak lewat, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ada yang mau tanya dulu, boleh. Aku di UI, Univ ya. Tapi aku belum sampai ke matkul itu sih. Tapi ada bioinformatika. Dan biasanya kalau di Indonesia udah mulai banyak kok apa universitas-universitas yang ada gitu bioinformatika. Kak, waktu KHOSN dulu selain database dapat soal apa lagi? Jujur aku lupa, udah 2 tahun ya. Tapi kalau nggak salah, ngeliatin struktur protein ada. Waktu itu aku pakai yang khusus. Dia itu pakai namanya itu Chimera. Ah, pakai Chimera. Ini juga ada yang gratisannya, boleh di-download kalau mau. Jadi ini lebih ke visualisasi protein sih, gitu. Terus aku juga kalau nggak salah desain primer ada juga di tahunku, begitu. Nah, yaudah kita bahas dulu ininya. Nah ini udah jadi nih. Nah kalau ini jauh lebih sederhana. Ya, kalian udah langsung otomatis nih dapat primer yang sesuai dengan parameter yang kalian atur. Nah kita dapat nih yang forward. Oh, maksudnya plus minus tuh di sini ya ada juga. Sebetulnya ini lebih ke template-nya yang mana sih? Gitu. Template apanya? Template DNA yang dipakai buat eh, penempelan si primernya yang mana? Ya ini sebetulnya nggak. Ini istilahnya ya kita yang atas tuh forward primer ya kita pakai strand yang satu, yang reverse itu ya kita pakai template-nya strand yang kedua. Gitu aja sih sebetulnya. Soal plus minusnya sebetulnya di sini nggak terlalu pengaruh ya. Gitu. Ya intinya di sini kita udah dapet nih apa namanya primernya baik yang forward maupun yang reverse dengan kalau kita lihat di sini udah optimal bisa kita lihat nih. Panjangnya 20, TM-nya bedanya tipis banget. Terus apa? Self complementary atau penempelan dengan satu dengan si primer itu sendiri atau dengan primer pasangannya minim. Gesek kontennya 40 sampai 60. Ya ini udah bagus gitu istilahnya. Dibandingkan dengan yang tadi kalau manual ya ribet jelas kita harus coba satu-satu. Iya. Kak, forward itu selalu sequence atas, reverse selalu sequence bawah. Itu lebih ke apa ya convention dari penempatannya sih begitu ya. Biasa kalau di gambar-gambar begitu. Sebetulnya dibandingkan yang atas bawah, yang kalau primer itu lebih ke kamu lihat arah panahnya nih. Arah panahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau arah panahnya ke kanan itu ya berarti forward. Kalau ke kiri itu reverse. Aslinya ya bisa kebalik-balik dong kan. DNA itu ya kalau di dalam sel gitu atau in vitro kan ya dia itu dalam tanda kutip agak nggak baturan kan gitu.
Jadi bisa aja si reverse si primer yang forward ini nempelnya tuh justru agak kebalik. Itu bisa aja gitu. Nggak mesti ya ini kan istilahnya cuma gambaran di komputernya kayak gini gitu. Cuma nanti di aslinya gitu di waktu kita melakukannya nggak mungkin DNA-nya tuh benar-benar linear kayak begini gitu. Ya pasti ada keuntai-untai begitu sih. Biokim praktikumnya ngapain ya? Aku masih belum tahu. Tapi biokim tuh macam-macam. Terutama lebih ke oh biokim ya. Biokim itu perkiraanku ada titrasi, bisa juga kalau nggak titrasi, bisa juga analisis kinetika enzim itu. Ya mungkin aku belum sempat bahas atau udah dibahas sama Kak Jeff nih. Ya intinya oh belum. Ya udah. Boleh lah kamu baca-baca sendiri itu. eh Soal buku aku agak kurang tahu untuk praktikumnya. Cuma mungkin boleh di YouTube bisa atau di Google juga banyak kok kayak LK gitu atau modul yang bisa kalian gunakan buat nanti belajar gitu. Dan kinetika enzim tuh biasanya itu apa nama? Mungkin kamu tahu ini eh Michaelis bikin grafik Michaelis Menten atau Weaver. Oh, kalau topik praktikum tuh kan nggak ada Anvistum. Di teori ada nggak yang nggak termasuk praktikum? Oh, ada dong. Kalau topik teori itu tetap kayak OSK atau OSP. Dia itu nggak berubah kalau topik teori ya. Jadi Anvistum tetap ada, tapi di teorinya. Di praktikumnya nggak ada. Kecuali kalau Tobinya iseng ya. Kombinasi-kombinasiin sama biomo atau biokim. Kayaknya enggak sih, cuma ya itu bisa jadi begitu. Abis kuliah rencana kemana? Agak OOT tapi nggak. Abis kuliah nggak tahu. Aku masih abu-abu. Itu nanti aja deh kayaknya. Oke, ini udah lewat banget ya. Jadi kalau mau live silahkan. Makasih banyak udah datang di kelas kali ini. Kalau oh ya, kalau misalnya ada yang tanya boleh di grup maupun di chat. Tapi aku nggak jaminan balas sih ya. Aku agak kurang aktif sekarang WA-nya gitu. Makasih banyak udah ngikutin pelatihan dari awal. eh Bareng aku sama bareng Kak Jeff. Udah boleh live ya. Tapi kalau masih mau tanya-tanya boleh juga. Abis ini lanjut S2. Nggak tahu. Kemungkinan iya. Cuma ya lihat nanti deh kayaknya kalau itu. Tips Unfish One. Unfish One. Kamu belajar bedah deh. Jujur. Kalau Unfish One tuh yang skillnya ya. Skill tangannya tuh sebetulnya yang paling apa ya. Paling bisa dilatih gitu. Dilatih dalam artian kamu nggak butuh alat-alat yang aneh-aneh banget gitu. Yang penting kamu cari hewannya aja. Di pasar hewan banyak kok gitu. Mumpung masih ada waktu tuh boleh kamu coba-coba bedah-bedah gitu. Sabtu depan masih ada kelas? Kayaknya enggak deh. Cuma mungkin aku confirm dulu ya. Soalnya setauku kalau di Haro ini kita cuma 6 pertemuan aja. Dan kita udah 6 pertemuan ya. Gitu. Udah cicak gimana Kak? Gini, kalau Anviswan tuh kebanyakan yang dipakai itu cuma invertebrata. Kalaupun vertebrata biasanya ikan. Jadi kalau cicak, ya kalau kamu iseng boleh sih. Cuma kayaknya enggak keluar. Cuma boleh kok kalau kamu mau bedah, silahkan banget. Setidaknya melatih skill tangan kamu gitu. Kak, beda-beda itu perlu hafal banget ya anatomi hewan. Ya tetap tetap harus hafal anatominya gitu.
Walaupun harusnya juga aku nggak tahu ya. Anfis One nih masalahnya soalnya itu kadang sangat awkward work sekali gitu. Jadi ya Anfis One tuh salah satu yang nilainya kalau kamu lihat itu biasanya memprihatinkan gitu. Jadi biasa dari 100 tuh nilainya paling cuma 20, 30. Itu kalau di atas 30 tuh udah bagus hitungnya kalau Anfis One gitu. Ya, tapi ya boleh lah dihafalin anatomi-anatominya gitu. Biomo praktikum yang enak buat latihan. Nah, biomo nih sebetulnya yang aku saranin latihannya adalah chemical pipette. Kalau kamu ada gitu atau ada mungkin agak susah ya kalau di sekolah kan jarang ya biomo. Mungkin kalau nggak pakai alatnya, karena alat biomo tuh menurutku sendiri juga lumayan rumit gitu kalau di sekolah. Tapi paling enggak kamu cobain soal lihat soal-soalnya gitu. Soal-soal IBO sih. Kalau misalnya soal OSN yang praktikum setahuku nggak keluar, nggak dipublish. Cuma mungkin kamu boleh lihat soal-soal IBO lama yang tentang biomo, biokim. Terus kamu coba seakan-akan ngerjain itu. Gitu sih. Cobain analisis datanya lah setidaknya jadi kalau kamu udah dapat datanya nanti ya bisa dianalisis sampai ke reproduksinya juga ya kak. Kalau salah nama apa? Kayaknya aku nggak bakal ngafalin sedetail itu sih. Reproduksi masih mungkin. Nama arteri bisa jadi sih. Cuma mungkin yang besar-besarnya aja. Nggak tahu ya. Ya jadi bio Anfisvan tuh sangat beragam. Materinya sangat banyak. Bisa kalian lihat dari materinya Kajef yang kemarin. Itu. Oh, SDS Patch harus nyoba simulasi nggak kak? SDS Patch itu susah kalau disimulasiin. Maksudnya kayak kamu dapat bahannya kecuali kamu ke universitas. Kalau sama universitas atau ke pelatihan-pelatihan. Pelatda pun setauku jarang yang pakai SDS Patch ya. Sebetulnya lebih ke kamu cobain. Kalau mikropipet tuh biasa masih ada sih di Pelatda atau di sekolah kayaknya enggak. Cuma di lembaga pelatihan gitu ada. Atau mungkin ya kalau nggak ngelakuin langsung kamu bisa coba nonton YouTube-nya sih walaupun ya pasti nggak menggantikan ya nggak menggantikan latihan langsung tapi setidaknya kamu tahu gambarannya nanti SDS Patch itu ngapain aja gitu. Kemarin nyoba masukin DNA ke agak susah tapi ke tusuk gelnya ya itu baik lagi latihan sih sebetulnya. Kalau Agarosa masih bisa Kak. Agarosa tuh dibikin pakai agar-agar biasa juga bisa gitu. Makanya kalau di Pelada ataupun di lembaga-lembaga pelatihan biasa masih ada yang dia itu latihan pakai gel agalosa. Kalau SDSP susah, reagennya banyak. Aku praktikumnya praktikum online, nggak ada praktikum langsung. Oh, nggak ada pada. Ya, ya sih itu masih nggak semua daerah ada ya. Ya, jadi ya itu tantangannya sih sebenarnya. Ya paling nggak coba melatih yang bisa dilatih aja sih kalau kataku. Iya, yang di KI Pak sama Kak Jeff sama aku juga sebetulnya.